Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Oktavianasari, NPM 2011060411 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian, yaitu analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada pelajaran biologi kelas 3 di SMP Negeri 1 Pekanbaru dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Nukhabatul Bidayati HKMPD. Langsung saja pada latar belakang masalah kurikulum ini, yaitu kurikulum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, pembaharuan dan pengembangan kurikulum harus dipandang sebagai suatu tuntutan perubahan agar kurikulum yang berlaku tetap memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran dari kurikulum ini sendiri yaitu masyarakat, peserta didik, dan subjek yang akan diajarkan. Hasil dari bedah kurikulum memungkinkan adanya suatu inovasi yang mesti dilakukan baik dalam kegiatan belajar yang dilaksanakan di kelas, di laboratorium, perpustakaan, maupun tempat lain. Implementasi inovasi dalam pengembangan kurikulum ini sendiri mempengaruhi interaksi antar individu dalam kelas dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pendidik dan juga satuan pendidik, di mana inovasi itu diimplementasikan. Yang selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, seberapa penting proses evaluasi kurikulum dalam pendidikan di Indonesia. Identifikasi masalah yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah perkembangan bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pelajaran dan metode penyampaiannya telah sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Untuk batasan masalah ini sendiri yaitu untuk dilakukan analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada pelajaran biologi kelas 3 di SMP Negeri 1 Pakuan Ratu. Yang selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari pembahasan masalah di atas, maka peneliti telah merumuskan masalah, yaitu bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang selanjutnya yaitu adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran terdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada pelajaran biologi kelas 3 SMP Negeri 1 Pekanbaru. Yang selanjutnya ada pun manfaat penelitian, baik itu bagi peserta didik, bagi pendidik, beserta peneliti. Untuk peserta didik yaitu agar peserta mampu mengetahui dan memahami seperti apa proses pembelajaran yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan yang kedua dapat dijadikan data awal sebagai penelitian yang relevan. Yang bagi pendidik, keuntungan bagi pendidik ini sendiri yaitu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan proses belajar mengajar selanjutnya. Manfaat penelitian ini juga dapat dijadikan untuk mencari tahu tentang bagaimana cara kreatif seorang pendidik dalam meningkatkan stimulus peserta didik. Dan manfaatnya bagi peneliti yaitu peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pembelajaran diferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini sendiri pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Dan untuk metode penelitian yang saya gunakan saat ini yaitu saya memilih metode penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik pembelajaran biologi. Biologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupan organisme dari masa lampau sampai masa sekarang. Biologi memiliki karakteristik materi spesifik yang berbeda dengan bidang ilmu lain. Biologi mengkaji tentang makhluk lain, biologi mengkaji tentang makhluk hidup, dan hubungan antara keduanya. Yang selanjutnya fungsi dan tujuan pembelajaran biologi. Untuk pembelajaran biologi itu sendiri adalah ilmu yang memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang keberagaman makhluk hidup di alam semesta. Dan tujuan dari ilmu biologi ini adalah siswa dapat memahami dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam biologi. Untuk proses belajar biologi diperlukan strategi bermacam pendekatan, metode, media agar siswa lebih aktif. Yang selanjutnya yaitu pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri merupakan suatu kurikulum yang diterapkan menyeluruh, pasif, dan serentak, akan tetapi pemerintah memberikan keleluasaan sebagai sekolah untuk demand kurikulum merdeka diterapkan berdasarkan kesiapan dari masing-masing sekolah. Yang selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu
berkaitan dengan filosofi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru pemberak, visi guru penggerak, serta budaya positif merupakan salah satu filosofi pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem among guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya yaitu implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, dan inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Yang selanjutnya konsep dasar perencanaan. Pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan, menurut Ellis sebagaimana dikutip Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya tujuan perencanaan. Tujuan dari perencanaan ini yaitu memberikan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalisir pemborosan. Adapun manfaat dari perencanaan pembelajaran ini sendiri yaitu perencanaan pembelajaran ini bermanfaat sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini sangat berperan penting dalam pemandu guru sebagai pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tahapan proses perencanaan ini yaitu persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Mussenbrang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selanjutnya konsep dasar pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Konsep merupakan ide abstrak yang dengan kita dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam contoh atau bukan contoh. Selanjutnya penilaian pada kurikulum merdeka. Itu ada 3 yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu penyajian fakta pada data lapangan. Profil singkat SMP Negeri 1 Pekanbaru Ratu ini merupakan suatu sekolah yang berada di Kabupaten Waikanan dengan kepala sekolah Ibu Ade Oktavia. Akreditas sekolah ini B. Sekolah pada umumnya masa pendidikan ditempuh selama 3 tahun. Beberapa fasilitasnya yaitu perpustakaan, menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Untuk visi dan misinya sendiri yaitu berprestasi membawa nama baik SMP Negeri 1 Pakuan Ratu ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.